Depan. Moderator depan. Di mana? Samping teatin lah. Depan. Jangan digeruduk. Ngelihin hidungan doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh. Total pengurus ada berapa? 62. Yang hadir ada berapa? 38 apa? Berapa 30 lebih lah. Langsung aja ya. Langsung apa enggak nih? Langsung aja deh. Yang enak langsung. Oh gitu. Kalau ini tapi sambil cerita aja ya, maksudnya soalnya kalau ngebahas administrasi itu kalau terlalu terpaku sama peraturan, terutama mau di UU KBM ataupun misalkan di ADART itu terlalu gimana gitu ya, maksudnya terlalu serius banget. Iya, palong nanti ngikut itu apa namanya, ngurutin nomor kayak gitu ntar pusing. Nih dari pengertian administrasi dulu. Kalau pengertian administrasi udah tahu kali ya? Udah tahu belum? Belum. Sekum udah tahu belum? Enggak lah. Ada administrasi itu ada dua pengelolaan emang, tapi makanya itu maksudnya kenapa Sekum harus bekerja sama bendahara, karena ada pengelolaan pertama surat sama yang kedua yang uang. Dulu kalau aku kan sama Risma ya. Nah Risma itu semuanya bagian duitnya itu dia yang ngerinciin, nanti baru aku yang ngetik kayak gitu. Kalau aku sama Risma kayak gitu. Nah, tapi di sini kalau tugas seorang sekretaris ngerti kan ya? Ayo. Bedanya kesekretariatan sama sekretaris apa? Beda nama aja. Sekretaris orangnya. Terus? Kalau sekretariatan kayak tempatnya. Pintar. Pinter itu. Yang mangkok. Kalau sekretaris itu kan seseorang yang ditunjuk oleh pemimpinnya atau misalkan ditunjuk oleh ketuanya dalam sebuah organisasi atau komunitas atau perusahaan yang bertugas untuk membantu pimpinan dalam melaksanakan fungsi administrasi dan manajemen demi terlaksananya kegiatan operasional institusi kayak gitu. Itu pengertiannya. Nah, kalau misalkan urgensi atau pentingnya administrasi ini dalam organisasi itu apa, itu banyak, terutama dalam tertib administrasi sendiri itu ada yang tadi surat sama keuangan. Kalau misalkan yang lainnya itu ada dari mulai kayak misalkan proses perekrutan anggota dari awal, kayak kemarin itu kan Sekum tugasnya banyak gitu ya, dari ngedata yang daftar, terus habis itu hasil nilai gitu kan, hasil akhir, terus habis itu strukturalnya juga pasti harus Sekum yang ngurutin atau ngedesain misalkan kayak gitu. Terus merekapitulasi data pribadi anggota atau biodata dalam bentuk soft file atau hard file. Nah ini tugasnya Sekum itu ya, seenggaknya adalah data-data dari kepengurusannya yang disimpan gitu. Waktu itu aku pernah nyatet data anak IAT dari tahunnya Dede Rujan sampai angkatan Hapit. Sampai angkatan Hapit waktu itu. Ada semua, selain minta ke Pak Husin ya waktu itu kan karena staf jurusan, itu juga buat data pribadi kita gitu. Maksudnya data HMJ sendiri. Oh ternyata dulu atau dari awal masuk kan biasanya kita full nih, misalkan angkatan 2019 misalkan total dari 3 kelas ada 120 orang, tapi tiba-tiba di pertengahan jalan misalnya ada yang keluar atau ada yang udah tidak mampu atau misalnya ada yang pindah jurusan, pindah kampus dan sebagainya. Nah itu biasanya kalau aku pribadi itu buat dataku gitu, buat data HMJ. Kalau seandainya nanti ditanya gitu, entah sama HMJ lain atau misalkan sama Dema atau sama Sema,
ini total keseluruhan dari angkatan segini sampai segini berapa gitu. Minimal sih 3 tahun di kepengurusan kita. Berarti nanti kalau misalnya tahun ini kan tahun 19 yang ngejabat ya, maksudnya yang megang. Nah berarti tahun 19 nanti yang ditanya itu tahun 2018, 19, sama 20. Itu yang ditanya gitu. Terus itu juga buat data dari anggota yang aktif sama tidak aktifnya gitu. Baik dia anggota pengurus atau cuman anggota atau cuman anggota jurusan gitu. Kan nanti kita suka tahu kan gitu, misal mana yang emang aktif organisasi, mana yang cuman pulang pergi, atau mana yang cuman mondok maksudnya ya udah mondok aja gitu kan, maksudnya mondok sama kuliah mondok gitu. Nah itu nanti ketahuan dari situ. Terus sama data alumni juga biasanya disimpan. Nanti yang aku bilang tadi data dari angkatan Dede Rujahan itu ketahuan mana yang udah ditandain, yang udah lulus, mana yang belum. Itu biasanya nanti kan kalau misalkan ada yang wisuda kita suka bikin pamflet itu ya, ucapan selamat kayak gitu. Nah itu nanti kita bisa lihat dari data situ, berarti siapa gitu, angkatan berapa yang lulus, terus nama lengkapnya apa. Jadi biar nggak usah nanya ke bagian jurusan, itu seharusnya sih kayak gitu. Mungkin udah sih itu aja. Itu kalau pengertian sama urgensi ya. Paham nggak? Paham? Atau ada yang mau nanya? Lanjut. Kita mau bahas soal suratnya doang atau mau dari ADRT? ADRT mau dibahas. Udah pada baca semua? ADRT Belum. dikirimin nggak? Dikirimin nggak? Dibaca nggak? Belum ada kan? Belum. Nggak ADRT? Ada yang waktu itu pres ada 2. Iya. Kan belum disahin teh. Ya emang belum disahin, emang maksudnya kalau misalkan tahun ini ada niatan mau disahin, terus sekarang mau dibahas, maksudnya ada yang mau ditambahin atau ada yang mau dikurangin, asal tetap masih sesuai UU KBM. Nah itu nanti dicatetin gitu. Ini Awe mana Awe? Datanya ada nih, datanya ada. Nanti dikirim ke grup. Ini kemarin Awe ngasih surat undangan acara ini. Ini habis aku coret-coret. Nih. Iya teh itu banyak masalah. Aku coret-coret. Setelahnya udah direvisi teh. Iya, ya berhubung karena yang dikasih ke akunya rada salah ya, aku coret-coret kan. Gak apa-apa teh. Siap. Ini aku koreksi dari atas itu bagian CP ini nomor siapa Karan? Sopian, Sopian itu sebagai? ketuplak. Oke, berarti benar. Terus ini undangan pemateri atau mohon jadi pemateri? Oh iya. Iya itu. Salah. Terus ini di atas, ini bagian sini. Tahu lu setelah cewek bener mulu. Enggak loh, ini fakta loh. Aku coret loh ya. Iya teh ya. Nah, di sini ini nih Han, ini bapak ibu, tapi di bawah sini Teteh bapak. saudara-saudari. Tuh, weh. Ini jangan salah. Kalau surat itu gini, kalau misalkan kita udah tahu tujuannya siapa, maksudnya kayak misalkan aku perempuan, berarti langsung aja tulis saudari gitu. Atau misalkan emang gue udah nikah. Ada di grup pengurus 2021. Kalau bapak ibu kan ya model yang ngerti lah batas tuanya segimana kan ya gitu. Di pengurus 2020. Nah, terus ini stempel pelaksana Di set ya. sama stempel HMJ mana? Kan belum dikasih waktu itu gua. Ini Stempel nggak ada. panitia nggak ada, emang HMJ nggak punya. Nggak nanya ke Melisa. Emang nggak ada ya. Masa nggak ada? Stempel panitia nggak ada. Tapi HMJ ada. HMJ ada. Kenapa nggak di stempel? Belum diambil. Kekirim dulu. Waktu itu
Setting dengan kau. Udah kekirim Kita salah. Nyusul teh, stempel nyusul. Nyusul. Ya enggak lah. Acaranya udah sekarang. Hah? Di bawah dulu. Ini padahal pas awal ngasih aku kaget soalnya kan amplopnya kan biasanya amplop putih ya. Ini amplop kayak buat ngelamar kerja. Amplop gede yang coklat itu tuh. Kan ada tornya teh, beda. Ya walaupun ada tuh kan bisa tetap begini. Tebal teh tornya. Ya enggak lah, alasan aja lu ya. Udah dua diem aja cowok mah. Sekarang lu yang bercandain. Diem aja cowok mah udah. Ini tornya udah bagus ngelihatnya, maksudnya kan. Oh, iya dong. Kayak, weh, Iya dong. Iya dong. keren ya sekarang. Bagus ya. Iya dong. Gitu. Pas dilihat, ini mana yang bener, Sabtu apa Minggu? Sabtu. Nah. Tornya Sabtu loh. Tornya Iya Sabtu. teh, salah. Padahal ya aku orangnya udah apa ya, maksudnya kayak Wah, udah keren nih. wow gitu kan. Ada segala silabus segala kan gitu-gitu, terus udah bagus. Terus di paling bawah rundown dapat berubah sewaktu-waktu. Rada benar, cuman kalau biasanya ya dapat berubah sesuai situasi dan kondisi gitu kan. Iya. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Enggak masalah. Kan juga kan. Ya udah paling cuma itu doang sih, karena menurutku kalau ke senior yang di atas aku, kalau soal surat paling utama itu stempel. Ntar ditanyain gak sama Kak Jaki? Ada stempelnya nggak? Ada. Ada Kak Jaki kalau mah Kak Jaki. ada. Wah, parah. Yang lain tuh udah distempelin teh. Kan Iya, nggak yang niat ke gue berarti, Enggak. padahal gue pematerinya ya. pemateri itu dipisahin kan, nggak langsung disebar, ditaruh dulu tuh, diamplopin dulu kan, Terus dan ya gitu deh. Lupa. Lupa. Pokoknya Lupa. lu wajar manusiawi. iya. Kebiasaan manusia gabung. Kirain ngebelain. Kirain ngebelain, ternyata ngejatuhin. Emang gak enak Anggota lu ya? Iya. Coret aja. Terus kan ini HMJ udah pelantikan. Kalau misalkan ada niatan kayak misalkan mau keluar atau udah nggak mau ikut HMJ atau misalkan iya pokoknya intinya mau keluar dari kepengurusan, itu harus secara struktural ya. Kalian dibuat di SK itu pakai surat, sekumnya ngetik udah capek-capek gitu kan. Ketuanya ke bagian akademik juga bolak-balik pasti. Nah, berarti kalian kalau mau ngundurin diri harus pakai surat ke sekumnya gitu. Meskipun namanya dihapusnya entah mau langsung dihapus atau nanti nunggu pleno tengah, seenggaknya sesuai administrasi gitu. Jadi biar kelihatan gitu. Nanti kan seenggaknya kalau misalkan SK-nya ditetapin laginya itu pas pleno tengah, berarti sekumnya ini punya apa sih catatan SK-nya kan, maksudnya kayak oh berarti yang ini diganti gitu. Kalau misalkan mau ada pleno tengah juga atau nanti raker deh paling ini kalau ada HMJIAT itu kan gak pernah sidang ya, karena kitanya nggak belajar sidang. Kalau misalkan kalian mau nyoba belajar sidang dulu. Nanti baik mau raker ataupun pleno tengah, kalau misalkan mau belajar sidang. Kalau misalkan enggak, kita biasanya itu cuma musyawarah doang gitu. Jadi biasanya posisinya itu kayak BPH di depan sini, kalian kumpul per bidang, terus ya udah obrolin aja mau apa dicatat, terus habis itu storin ke BPH. Setelah BPH tanya atau misalnya udah ngecek, biasanya nanti presentasi per bidang. Nah dari situ sekum bukan ngebukuin sih, catetin dari bukan resume lagi, pokoknya ya nyalin data aja dari internal dia mau apa gitu. Apalagi kan sekarang beda karena situasinya corona gitu kan, semuanya apa serba daring. Berarti nanti itu dicatetin gitu, mau apa seenggaknya kita misalkan waktu itu sih angkatan aku itu kalau nggak salah per bidang itu harus ada 2 agenda besar gitu, maksudnya yang entah itu mau tahunan atau mau bulanan atau mau mingguan, tapi itu rutin gitu. Kayak misalkan kalau kajian udah jarang, berarti kan kajiannya sekarang online gitu. Nah itu nanti internal berarti misalkan harus jalan gitu kan, kayak gitu, itu internal. Karena jalan maksudnya jalan bikin kajian gitu tuh, biar nggak mandek di situ cuman
webinarnya secara umum tapi kajian apa ya ke IAT-nya atau ke jurusannya itu nggak ada sama sekali gitu. Terus apa lagi ya? Kalau ada yang mau ditanyain dari ADART, tanyain aja gitu. Soalnya ini kan baru draft, belum disahin. Terus berhubung kalian di sini gitu, maksudnya coba obrolin ke ketua. Kalau misalnya emang mau disahin gitu kan, karena nanti ini jadi apa ya? Sahin mana? Bukan sumber hukum juga apa ya, aturan kita, aturan rumah kita kan di HMJ kayak gitu. Jadi patokannya berarti begini. Jadi nanti biar kalau seandainya kita udah ngerti ADART, minimal kita nggak bakal kebingungan kan nyari-nyari misalkan demisioner ini yang ngerti ini mana ya gitu kan. Ya kayak gitu. Nah kalau misalkan udah pada baca belum? Jadi kirim. Baru dikirim. Ya udah coba baca. Kita udah ada jumlah pengurus Pak. Bingung aku mau bahas apa lagi ya, soalnya udah sih. Ada yang mau ditanyain Kak? Apa? Kan tadi kita bilang sesuai struktural. Itu surat pengunduran dirinya kayak gimana contohnya? Filenya ada, aku ada waktu filenya itu di Melisa ada deh kalau nggak salah. Tapi nggak tahu deh itu hilang apa enggak. Soalnya itu bisa misalkan kayak aku nih mau ngundurin diri, itu bisa ngeliat dari contoh di Google aja sih. Yang penting jelas gitu dari kayak nama, NIM, semester gitu. Terus sama dia bagian bidang apa gitu. Nah terus habis itu tanda tangan gitu. Tapi waktu itu kalau nggak salah aku pakai materai juga sih. 10.000. 6.000. Kan nggak ada. Ya kalau nggak ada ya nggak tahu deh ya. Segimana kalian aja sih ketentuan. 10.000 berarti. Bisa. Berarti kalau misalkan udah tanda tangan kayak gitu kan berarti udah nggak ada ikut campurnya gitu sama HMJ. Berarti aku bingung mau ngapain lagi. Pipi, udah paham belum Pi? Soal surat. Soalnya sama teh Risa juga sering nanya kan. Tapi yang masalah nomor itu teh, komunikasinya kayak gimana? Apa nanti kan kalau misalkan yang aku ngobrol sama Pak Han itu, kalau misalkan jadinya kayak gitu, berarti nanti tinggal ditambahin di sini kan? Iya, karena itu aturan pribadi, maksudnya aturan kita. Nanti penulisannya kayak gimana ya kata bahasan? Penulisan Untuk dimasukin ke ADART. Itu kan nanti kan ada tuh yang sistematika bagian A nomor surat. Nah itu nanti bisa dijelasin kayak dibikin paragraf. Nah nomor suratnya itu kayak gimana. Tapi nanti deh bahasanya aku iniin dulu. Soalnya kalau sekarang rada pusing, nggak bisa milih bahasa gitu. Deketaan sih teh. Kalau nggak deketaan emang enggak. Iya. Tenang aja di bawah. Apa? Enggak. Lanjut. Hapus. Oh, berarti nanti teaternya Dari UKB ya. Iya bahasanya aja sih. Tapi kalau misalkan Aspin nemu bahasa yang bagus, nanti setorin ke aku, nanti aku koreksi dikit aja paling kayak gitu. Terus apa lagi ya? Berarti kalau misalkan kayak gitu berarti kita nanti nulis suratnya sesuai surat yang keluar gitu ya? Gini. Nggak kayak tahun kemarin. Iya, cuman sistemnya gini. Kan ada yang surat kegiatan, ada yang surat bener-bener dari HMJ yang ngeluarin. Nah, kalau diurutin dari nomor surat yang HMJ yang keluarin, misal kayak kan kadang suka ada proposal yang ke kampus itu kan dari HMJ kan, bukan pelaksana kan. Terus misalkan ada surat rekomendasi atau misalkan surat izin dispensasi, itu kan dari HMJ. Berarti nanti tanda tangan kamu sama awe doang kan. Nah, kalau itu nanti di nomor urutinnya itu nomor urut HMJ sendiri dan itu cuma kamu yang tahu. Nah, kalau yang bagian pelaksana
Nah itu terserah, bukan terserah sih ya, sesuai aturan. Kalau misalnya mau dari 01 setiap acara ya berarti 01 terus. Tapi jumlah suratnya kamu harus tahu ada berapa. Cuman nanti pas dicatatnya itu acara keberapa dan berarti nomor surat yang keberapa. Kayak gitu, paham nggak? Paham. Nah kalau misalkan anak-anak pengurus mau bikin surat HMJ sendiri, karena berhubung nomor suratnya cuman Sekum yang tahu, berarti harus ada konfirmasi ke Sekum gitu. Entah misalkan kayak butuh banget nih mendadak, teh aku mau ada lomba ini dan harus butuh rekomendasi, terus aspinya misalkan nggak bisa bikin atau misalkan lagi ada acara, ya udah aku bikin sendiri aja ya teh, nomor suratnya berapa gitu, nomor surat yang terakhirnya berapa. Nah kalau udah dibawa ke aspi, tanda tangan bareng sama awe, kayak gitu seharusnya sistemnya. Kalau misalkan mau belajar surat bareng atau misalkan mau bikin surat sendiri gitu. Cuman aspinya juga harus apa ya, menurutku kayak ngejaga gitu, maksudnya nomor suratnya jangan dikasih tahu ke sembarangan orang kayak gitu, biar gak ada yang asal bikin gitu. Kalau misalkan nanti ada surat HMJ keluar tanpa kamu ketahui, itu bisa kamu permasalahin ke orang itu gitu. Kadang kalau misalnya soal administrasi kayak gini nih, kadang ngerasa kayak Sekum itu kan kadang ribet, maksudnya ada juga yang diurus kan ya. Kita semua sama-sama ada yang kita urus selain HMJ, benar. Nah kalau misalkan posisinya Sekum ini lagi ribet, terus nggak bisa bikin dalam 5 menit atau misalnya dalam 10 menit, kan kitanya ke ini ya, maksudnya keteter gitu kan. Kita juga butuh, ya udahlah kalau yang penting ya coba kamu buat, nanti nomornya aku kasih, paling kayak gitu. Cuman nanti sekalinya udah dikasih tahu nomor, dianya hafal dan terus abis itu ngebuatnya seenaknya. Nah di situ nanti yang dipermasalahin ya gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya aku itu 50-50 ya, 50-50, maksudnya antara mau ngasih tahu cara bikin suratnya kayak gimana sama enggak gitu. Itu yang bikin takutnya cuman itu doang kayak gitu. Apalagi nanti kalau misalkan pas udah lengser kayak kemarin tuh ya, mau ketua baru, ada surat kan ya, entah itu SK-nya atau misalkan surat keterangan aktif organisasi dari HMJ-nya. Nah kalau misalkan itu main asal dibuat sama orang, kan jadi permasalahan gitu kan. Nah itu yang kadang sebenarnya bikin aku kayak ajarin gak ya gitu. Bukannya pelit, maksudnya kan kadang suka mikirnya gitu ya gitu. Lah nanti kalau misalkan dibuatin seenaknya sendiri gimana gitu. Padahal kitanya nggak buat sebagai Sekum gitu kan. Gitu. Paling tapi ya nanti pokoknya aturannya gitu aja sih kalau menurutku ya, kalau misalkan mau dibikin sendiri. Nah ini makanya untuk itu apa, surat acara misalkan ya, nanti si pelaksana itu ngambil nomor surat dari nomor satu lagi, terus nanti di Sekum itu nomor suratnya kan pasti keluar banyak tuh yang di setiap pelaksana itu, nomor suratnya satu aja di Sekum apa sesuai surat yang keluar di pelaksana itu. Kalau Sekum nanti gini, misalkan ya kayak sekarang deh kita urutin. Pertama pengajuan SK nggak ada nomornya kan, istimewa. Berarti kamu tulis di daftar surat keluar itu 00. Itu 00 terus pengajuan SK. Tulis kayak gitu. Terus abis pengajuan SK kalian bikin surat apa lagi? Dana dulu apa ini? Apa pelantikan? Pelantikan kemarin. Pelantikan nggak ngeluarin surat kan? Nggak. Berarti upgrading dulu apa dana? Dana belum. Dana belum. Berarti ini kedua. Nah, berarti kalau 00 pengajuan SK berarti 01 upgrading. Itu cuma catatan kamu, bukan nomor, tapi catatan kamu aja. Jadi kayak nomor surat kalau pelaksana itu cuma catatan doang. Nah, jadi 01 upgrading. Nah, jumlah surat yang ada yang dibuat sekretaris pelaksana selama kegiatan upgrading ini ada berapa surat? Udah berapa? 27. Nah berarti di ujungnya, di bagian keterangan, kamu bikin 27 surat. Tulis aja gitu, 27 surat yang keluar. Nah kalau udah, berarti habis upgrading apa? Rakro apa mau dana? Dana dulu sih seharusnya. Dana seharusnya. Berarti dana nomor 3 lanjut. Oke. Gitu. Dananya nomor 3. Tapi kalau misalnya mau dipisah antara dana kegiatan sama dana operasional,
berarti dana operasional kan, operasional nomor 3, terus dana kegiatan nomor 4, misal kayak gitu. Nah terus kalau udah dana, terus misalnya kalian mau raker, nah raker ditulis sama ASPI itu nomor 5, tapi sekretaris pelaksananya dari nomor 1, kayak gitu. Ini cuma buat catatan ASPI-nya aja, tapi kalau pelaksana ya dari ulang aja nomor 1 semua. Cuman hasil suratnya atau jumlah suratnya kasih tahu ke ASPI ada berapa surat yang keluar gitu. Jadi nanti di apa catatan sekum itu ujungnya karena berapa surat yang keluar. Gitu. Cuman ASPI man apa ya? Ngurutin dari acara atau misalnya dari surat dijadiin satu kayak gitu. Nanti ada sih di file aku yang bagian surat keluar sama surat masuk itu ada, nanti tinggal ASPI ubahin aja gitu, tinggal isi baru sama ASPI kayak gitu doang. Lihat sih belum kebayang, maksudnya filenya belum dikirim sama Bisa. Pakai ini aja sih, aku cuma pakai Excel. Pakai Excel. Jadi nomor surat, terus surat apa, baru keterangan kayak gitu doang. Terus ada lagi nggak? Nah, kalau misalkan kan waktu itu kan di mana ya ada kajian sekretaris gitu ya, itu mendingan ada Kan ini udah. Bebas, bebas. terserah kamu. Misalkan, ya kan kalau misalnya kayak gitu nanti kita ngasih tahu kan Ngasih tahu apa tuh? ke Oh, sekbit-sekbitnya. iya, Oh iya, enggak itu masalah sistematis. bisa. Kalau kamu cuma mau ngasih tahu ke sekbit doang, nggak apa-apa kan, karena emang ibarat kata bawahan kamu itu kan sekbit ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi nggak bisa bikin, kamu bisa minta bantuan ke sekbit. Sebenarnya kayak gitu. Cuman kalau misalkan emang ada yang mendadak banget gitu, dan dia harus bikin sendiri dan kamu nggak sempat, dan sekbitnya misalkan banyak yang susah dihubungin, ya nggak apa-apa gitu. Ya itu tapi keputusan kalian lagi sih, balik gitu. Kalau aku waktu itu, kalau aku nggak pernah megang, maksudnya bukan nggak pernah megang, nggak pernah ngasih surat, tetap aku yang bikin. Oh, nggak pernah ngasih. Kalau aku, cuman kalau waktu pas Santi waktu itu, Santi sama, jadi sampai akhirnya Santi itu kan apa-apa nanya ke aku mulu kan gitu. Kadang aku sebenarnya kayak, ya Allah masa belum paham juga sih gitu kan, gregetan orangnya. Oh ya udahlah gitu ya, mungkin emang dianya sama gitu sama aku, jadinya nggak ngasih kesempatan ke orang buat belajar. Nah dari mulai Melisa kemarin aku bilang gini, Mel, kalau surat mau dibikin semuanya paham, ya udah bikin, tapi ketentuan ada yang rahasianya itu cukup kamu aja gitu, kayak gitu. Nah ini terserah ASPI, mau kamu yang terus megang, berarti kamu harus standby minimal misalkan harus bisa nyelesain surat dalam 5 menit. Apalagi kalau misalkan udah model-model rekomendasi dispensasi gitu. Waktu itu ada itu langsung bilang gini, Bu bikinin surat mau saya print sekarang. Kan kurang ajar ya. Kurang ajar ketua. Tapi kan waktu itu berhubung akunya nggak ada laptop, jadi kan aku ngebalikin gitu. Ya udah lu cariin laptop gue cepetan gitu. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah akhirnya kan ya udah, akhirnya ya kalau bikin surat ditemenin sama adek karena pakai laptop adek, dan langsung di print kayak gitu. Cuman kalau misalnya ASPI mau dibagi-bagi ke yang lain ya nggak apa-apa. Terus ada lagi nggak? Kan di UKBM tuh ada semboyan ya, disuruh semboyan apa gitu. Tapi di surat-surat kita tuh semboyannya beda. Itu gimana? Semboyannya kan memang beriman berilmu Bukan beramal. teh, di UKBM-nya bukan. Apa tuh? Yang baru UKBM iya. apa? Apa ya? Yang gue kirim tuh UKBM. Apa yang gue dicari? Ini di sini ada. UKBM. Apa? Iya, Nggak tahu apa ya. Yang Itu UKBM tahun berapa? tahun kemarin sih disebarnya itu. 29, Waktu ya? Bang Una. Saya dapat dari Bang Una. 2019 berarti ya? Kayaknya. spiritual, intelektual dan profesional. Oh, kalau misalnya kalau udah ketentuan SMA ya udah berarti ganti Ganti ya? gitu. Karena yang ini, karena kalau yang di ADRT ini kan UKBM 2018 ya, jadi diganti kan. Makanya aku bilang bagian PAO, karena cuman sekedar ngontrol pengurus doang, nggak ada apa sih yang mau dikontrol sebenarnya gitu kan. Ya mau aktif mau enggak, orang-orangnya tetap itu aja di HMJ kan gitu. Kita mau marah-marah juga nggak bakal bisa, dia juga alasannya punya urusan yang lain. Nah daripada cuma ngurusin keanggotaan, tapi tetap sih controlling, cuma lebih baik ya konsultasi soal UKBM ke SEMA,
kalau misalnya kita jadi mau bikin ADART, berarti ADART-nya dibenerin setiap ada perubahan di UU KBM. Kayak gitu tugas PAO. Gitu. Apa mau ngebahas soal struktural dari awal? Struktural aja kali. Mau bahas? Iya. Coba tadi ditanya dulu, ada yang Mau bahas struktural apa enggak? Kalian emang udah ngerti per definisinya itu ngapain gitu tuh? gitu. Nah gitu. Soalnya kan kita masih ini kenalan gitu kan. Tadi juga namanya praraker, sebelum raker gitu kan. Harus ada ini dulu, perkenalan divisi, gambaran. Nah, Mau beli gambar. Di mana? Siapa? ada Bang Apitnya ini Bisa sampai. checklist 1. Iya, checklist 1. Tadi teleponan sama apa? Ngopi. Mati. Itu tadi minum dulu. Minum aja dulu teh. Mati. Soundnya yang Enggak mati. nggak mati tadi. Memang iya. Casansan di mana? Ya mati deh. Nggak dikasih. Wah. Jancuk. Mati. Iya. Ya udah. Nggak asal bisa baru banget. Maka gue pas kalau nonton film enggak. Iya bisa. Udah semua vlog. Biasa. Kira aja. Udah datang. Mobil belakang. Suruh ini aja. Kamar mandi. Maksudnya isi materi. Sama gue. Lu sini nih. Enggak, kita. Udah. Ini mau bahas struktural ya. Struktural aja teh. Ya. Ya biar capek. Ini nggak sama. Dari BPH udah paham ya? Mana BPH-nya ngaco? Enggak, maksudnya tugas atau mungkin hak dan wewenang dan sebagainya gitu. Udah paham ya BPH? Udah paham belum? Udah. Tanya teh. Bohong. Ini Kalau bukan nggak tahu juga, kuliah. kalau nggak tahu nanti tanya lagi. Iya. Betul. Tanya nama aja nggak tahu. Coba gue tes lagi. Tanya siapa? Yang sebelah. Jangan dengar kata ante. Bener. Ini aku ada file LPJ tahun aku. Dari ketua umum, sekretaris umum, sama bendahara umum nih. Kalau ketua umum itu memimpin secara bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai aturan yang berlaku dalam organisasi, jurusan, fakultas, dan universitas. Kirim aja. Kayaknya Kirim. kalau itu makanya di sini tugas-tugasnya Udah paham ya? Kirim BPH. aja teh. Biar nanti dibaca. Benar. Baca enggak simpan tapi di Word. Ya ini dibaca. Paling disimpan doang, nanti pas LPJ copy paste. Iya gitu teh. Simpan rapi di Word. kata Aspiko teteh tahu. Aku nggak ngomong. Enggak karena tetehnya juga sama. Iya. Enggak ya? Pengalaman. Oh, enggak. Orang Indonesia maunya simpel-simpel aja. Tapi emang penyakitnya gitu sih kalau sekretaris, copy paste doang. Copy paste doang. Tinggal direvisi. Direvisi diubah. Iya. Nah cuman kebangetannya itu ya gitu, udah tahu copy paste tapi banyak yang salah. Aku nggak tahu diri. Iya. Mending kalau benar teh ya. Kalau misalnya bener semua dan emang ya udahlah nggak apa-apa copy paste, namanya emang ibarat kata entah itu udah adat, kalau misalnya apa emang itu udah peraturan. Enggak, adatnya itu maksudnya struktural suratnya gitu udah adat emang begini doang gitu, jadinya kan
tinggal di copy paste doang gitu. Mau diketik ulang juga ya ujung-ujungnya jadinya sama kan gitu. Tapi ini kalau misalkan udah di ini ya terus tetap aja salah kan ya. Udah baca aspek? Singkatkan LPJ aku. Belum mau nanti disimpan dong baca nih ya aku kirim ya teh di grup pengurusnya papa. Iya nggak apa-apa, aku udah makan. Kasian banget. Tuh dibaca teman-teman. Kalau misalkan masalah struktural nih, Biar iya maju. Maju sini depan. Angkatan berapa? 20 ya? Angkatan 20. Nah, membahas struktural nih ya. Ini kan yang megang angkatan 19. Terus angkatan 20 digabungin kan. Kalau aku dulu sistemnya itu setengah periode angkatan aku, setengah periodenya baru masukin angkatan hafid. Kalau dulu aku gitu, karena aku mikirnya gini, nanti pas sudah di pertengahan periode pasti angkatan aku banyak yang bosen, bener kan? Pasti jenuh. Masa kegiatan HMJ gini-gini aja, terus misalkan kalau enggak alasannya apa? Gue sibuk di pondok. Terus kalau enggak, ya ada urusan di rumah. Jadi daripada angkatanku hilang, baru di situ di pertengahan dimasukin angkatan hafid. Kan namanya angkatan baru atau misalnya dia baru gabung mah lagi semangat ya kan. Jadi angkatanku bisa ketubruk sama angkatan hafid dan ngerasa malu seharusnya. Kayak gitu. Kalau aku konsepnya gitu. Kalau ketemu sekarang berarti ntar kalau tengah boleh dimasukin demis ya. Dimasukin lagi demis. Ngarang. Demis itu yang udah males-malesan. Iya, kalau misalnya udah Bosen. Nih, kalau udah pertengahan itu pasti Contoh udah. nyata. Iya. Nanti mau masuk sini lagi nggak tadi? Kalau makasih. Kan? Udah pernah gitu. Nanti Iya. kalau misalnya aku lagi siapa Oh, yang iya. gitu. Siapa yang belajar. Iya benar. Lanjut teh. Nah, berhubung kepengurusan ini digabung, aku harapnya nanti nyampe akhir ya, jangan ada yang bosen. Amin. amin. Bosen Bosan liatnya ini. Di ghosting. Ntar kalau misalnya ada acara cuman orangnya yang kelihatan itu lagi, nanti yang angkatan 19 hilang ketubruk sama angkatan 20, hajar aja. Hajar. jangan. Biar tahu malu. Tuh, kalau nggak tahu malu, Gak punya mami nih gimana? Nur emang punya malu Nur? Alhamdulillah. Mana coba lihat. Ayo teh lanjut aja kali. Ada wujudnya nggak malunya? nggak tahu ya tanya tanya ke gue Apa ada yang mau ditanyain nggak? Lu ada mau tanyain nggak Ten? Soalnya kalau emang ngebahas ini tuh cuma gini-gini doang, Iya. bilang bete gitu kan. Dari bidang internal tuh ada mau Nonton, tanya nonton. nggak? Iya. Bidang internal Ya, Mau ditanyain Bos? Fungsinya. Itu di LPJ yang disebarin Alpi kan ada bukan contoh sih, ini kan hasil kepengurusan aku. Nah, bagian kayak departemen internal dia ngerjain apa aja, eksternal apa aja, itu nanti kalian bisa jadi contoh sebelum raker. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Paling ujung-ujungnya sih cerita sih, aku nggak bisa ngejelasin. gitu deh. Ya udah teh. Tuh eksternal tuh studi banding tuh. Dari Bandung ya tadi kita sampai asal. Yatin Apa? topiknya siapa? Fungsinya ceritain fungsi per ini kan per divisi. Aku bingung nih ya kalau misalnya secara apa ya, secara definisinya gitu, maksudnya ngejelasin ya secara tertulis itu aku bingung. Yang jelas kalau bagian internal itu kan ngerti ya, dia ngurus bagian acara bagian dalam gitu, bagian ke HMJ-nya. Kalau misal acara juga, nah di sini kan kalau angkatan aku itu ada yang rutinnya itu PHBI.
dan itu wajib sebenarnya. Seharusnya per tahun harus ada seharusnya. Nah dari situ itu internal bagian situ, jadi kegiatan dalam kayak kemarin KMJ-nya gitu. Kalau bagian internal itu yang apa sih, yang wajibnya itu cuma PHBI sama kajian tematik. Jadi kajian apapun. Kalau kajian tuh seminggu sekali gitu ya? 2 minggu 2 kali. 2 minggu sekali aja. 2 minggu sekali pas seminggu. Cuma tergantung kesepakatannya ya. Iya, tergantung bagian internalnya aja sih. Mau kayak gimana? Mau kan berapa kali kajiannya gitu. Soalnya kan kalau bagian internal pasti udah ngelihat satu angkatan 19 seperti apa, angkatan 20 seperti apa, nanti dikondisikan. Terus MK-nya juga kan cuman kalian yang tahu. Nah, itu nanti disesuaikan gitu. Kalau dulu aku cuman setiap hari Jumat gitu. Karena biasanya ada yang ke UPTQ juga kan. Nah, itu biar sekalian gitu. Namanya dulu kan belum corona kan, jadinya ketemunya itu di kelas gitu. Terus ngundangnya demisioner gitu. Misal kayak Ulumul Quran diulangin lagi, ngundangnya siapa gitu. Terus habis itu demisionernya itu dari kampus sendiri apa boleh dari luar gitu kan? Kemarin tuh ada kalau misalkan mau ngundang demisionernya dari kampus UIN aja. Iya, makanya itu kan pengurus itu minimal harus tahu demisioner mana yang menguasai bidang ini kayak gitu. Jadi kalau emang sekiranya sesudah kalian lihat, oh kayaknya nggak ada deh demisioner yang paham ini gitu, baru boleh nyari keluar. Utamain di UIN dulu ya. Karena kan angkatan yang baru-baru juga belum tahu kan itu kakak siapa kan gitu. Nah dari situ itu ajang buat kenalan, apalagi kalau demisionernya belum sempat hadir ke osjur gitu, terus belum ngeliat gitu. Dan pasti demisioner juga kan pengen ngerasa kabar rumah gue di kampus gimana ya gitu. Pasti kan kadang suka kayak gitu. Jadi pengen ngerti kalian, meskipun soal surat lagi nih, kalian walaupun misalkan ngundang tapi orang yang nggak datang, itu demisioner itu ngerasanya kayak oh berarti HMJ gue masih aktif gitu, oh berarti HMJ gue sekarang lagi kondisinya lagi kayak gini nih, kayak gitu. Kalau demisioner kayak gitu ngerasanya. Tapi yang udah lulus dan yang udah kerja ya gitu, maksudnya pengalaman tuh ya. Kan gue masih ngeliat kalian kayak gini oh gitu. Tapi kalau misalnya yang udah kerja jauh, terutama banyak yang udah pada di Bekasi, terus udah di mana, itu kan kalian kirimin aja PDF gitu tuh. Nasibnya, tapi tetap aja ya. Datang mah urusan dia ya. Urusan datang dia. Siapa tahu nyumbang dana gitu. Ya kalau misalnya kalian nyamperin mah pasti disumbang, gimana enggak gitu kan, namanya kalian disamperin. Oke, Atin target pertama. Iya, Atin samperin. Harus ya. Nyumbang enggak ya? Target. Catat ya. Soalnya kan yang ngomong Atin tadi. Kalau disamperin dat. Yo, gue pengen cepet-cepet pindah rumah. Disamperin. Kan bisa transfer teh. Nah. Kan itu enggak tetap muka kan nggak bisa. Itu kan sampernya kalau soal. Tapi aja biasanya penuh. Jadi tanam ya. Lanjut teh. Sobi tanam. Nah, kalau eksternal studi banding waktu itu ke Bandung, makanya kenapa nyampe dibuat ADRT itu dari Bandung. Kita bertukar pikirannya itu sama HMJ IAT Bandung. Sekarang mau ke Malang teh. Enggak, sekarang aku Bandung. Malah ke Malang. Ke rumah we. Iya. Studi banding Mau ke Bromo katanya. Terus sih. Jogja mulu. Jangan ke Malang, Kata si Awe tadi tadi kita studi banding ke Malang. Lampung. Semuanya deh yo. Iya, ngeliat Bromo. Lampung jangan Ngeliat doang. Ngeliat doang. Soalnya aja ke Mesir. Disesuaiin aja itu mah. Cuman sih kalau waktu aku sama Ade itu ada rencananya gini, misal pertama kan kata angkatan aku yang pertama kali ada di study tour, jadi angkatanku ke Bandung dulu. Nah pengennya nanti angkatan Hafid itu ya kalau nggak ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ya terserah mau ke Jogja atau ke Semarangnya, atau misal mau dua-duanya sekalian muter ya itu mah kan segimana duit kalian kan ya. Kayak gitu. Terus nanti saja selanjutnya terus muterin aja pulau Indonesia udah. Kalau emang punya duitnya Ke Mesir. ya boleh. Indonesia aja belum di Amin. Ya. Pesimis.
Kenapa nyuruh-nyuruh? Terus kalau pas angkatan aku itu soal masalah TMB atau OSJUR itu diperdebatinnya itu rencananya PAO atau rencananya internal itu diperdebatin sama angkatan aku. Tapi berhubung PAO-nya nggak punya agenda gitu ya, maksudnya apa sih PAO cuma ngontrolin doang, akhirnya TMB dimasukinnya ke PAO, tanggung jawab PAO. Dan waktu itu berarti pas angkatan Melisa yang di OSJURin, nah itu ketua pelaksananya itu deretan PAO semua itu kerja Sekpaknya juga sama. iya, ketua pelaksananya itu Fahmi Rodatul Ulum, dia ketua PAO angkatanku. Sekpraknya Aini, dia sekbitnya PAO. Terus bendaharanya itu Aul. Nah, Aul itu anggota PAO. Udah, pokoknya itu PAO kerja di situ. Kemarin juga sama teh. Kemarin juga PAO. sama. TMB yang ngurusin PAO. Nah, ya udah berarti emang kayak gitu. Turun. Nah, nanti baru bagian acara diserahinnya ke Internal. angkatan di bawah. Enggak, di angkatan di bawah kita. Gitu kan kayak kemarin Awe kan yang megang bagian acara. Bagian acara kemarin internal. Internal ketua. Ketuanya Farhan. Apa sih? Eksternal. Eksternal. Siapa? TMB. TMB acara bagian acara. Eksternal. Eksternal. Eksternal sama internal maju. Oh iya. Dia kayak gitu mah. Iya, gitu itu. Makan. Iya, udah lanjut teh. Udah hantar. Ada yang mau nanya nggak? Iya, nanya enggak. Ayo moderator nanya. Mau nanya nggak, Put? Oh iya pasti. Putri ini katanya mau nanya nih. Apa? Berdiri teh Putri. Putri bagian apa sih? Internal kan? Apa gajian? Putri bilang internal ya? Apa gajian? Enak aja. Pembantu. Ada banget ya. TMB kemarin PAO kan? Mau nanya lagi? TMB PAO kan kemarin. Bidang minat bakat ada nggak acara kan? Ada. Enggak juga, bebas. Oh internal tuh. Punya bakat Bagian nggak? apa aja? Maksudnya Minat bakat nih. kalian semisinya tuh apa aja? Ya kata Minat bakat kita itu mah itu apa aja? emang Yang mau basicnya di situ. anak-anak itu. Gue Bisa bukan tanya, di acara, disuruh taruh. Gue tadi bukan di acara, di motor. Ditarik sama disuruh hilang. Apa aja? Oh nggak datang. Itu dari angkatan datin PAO. Jadi Santai aja, jangan ngegas, jangan ngegas. Bentar lagi bulan puasa. Kalau terbilang ini. udah Kemarin seni Islami ada David, Susi, Kori, Panas, juara. Olahraganya ada poli. Padus kok saya nggak pernah Padus lihat ya. Jalan semua tahun kemarin. Korea teh banyak ya. Padus Yang ikut kepengurusan Iya, kemarin Teh. sama Hilmi bagian minat bakat itu jalan semua nggak? Enggak, enggak. cuma futsal. Futsal doang. Futsal doang. Itu kayak dipaksain. Dipaksain. Nah, Yang penting ada program. sekarang kalau minat dan bakat masih diadain mau bikin apa? Udah banyak ya Sep ya Stadion. Sembah konservannya. corona sih teh, Ya, jadi maksudnya mau bikin ngapa-ngapain komunitas tuh apa susah. gitu. Golok. Kerja sama Tersendak KDM. corona kemarin. Kerja sama KDM. Emang Kori kayaknya. Bilang aja Sep. Ya, Sin channel. Lapangan orang di climbing. Biar ini. Biar ini Jatuhnya di Jakarta. collab sama KDMB. Kan KDMB segala pengurusnya tuh Asep sendiri Ketua nih teh. ketuanya. Duh, mantap. Jaim muda. Ya kan? Kalau dulu pas angkatan aku itu difokusinnya itu ke hadro. Minat bakatnya. Iya, hadro. Terus kayak Teh Pipit kan bidang minat bakat, dia bagian Syahril Quran. Masya Allah. Jadi biar yang nggak sempet ikut UPTQ itu di HMJ juga ada gitu. Nah, langsung begitu. Bikin band boleh nggak? Boleh. Kan nggak ada apa kan? Ya asal ada duitnya aja sih. HMJ-nya apa gitu? Ya udah duitnya mau segimana? Soalnya anggaran-anggaran. Beli beras, beli ayam deh. Nggak perlu. Siapa yang mau anggarin? Apa sih itu? Apa sih itu? Mahal. Iya, gitu. Mahal anjir. Gitar aja yang bagus sejuta. Itu berapa? 20 juta sebenarnya. 20 juta. 20 Tanyain juta sama banget. PH duit HMJ berapa? 4 juta. 3 anjir. Tahun lalu 3 setengah. Kayak gendang aja, dangdut. Kumpulin duit 25 aja susah.
Rambang 25 aja susah. Kayak cerek ini. Mau bikin per ini apa Lagi namanya? curhat tuh. Sekitar acara lagi curhat. Kasihan dia. Nangis lihat. Terus kalau minat bakat itu Ngantuk, kan? rencananya itu kayak yang suka nulis kan kita ada mading. Nah madingnya itu diisi. Nah itu tugasnya minat yang punya bakat harusnya. Madingnya tapi nggak efisien teh, naruhnya di pojok, nggak ada yang pernah lewat. Emang di mana sih? Gua aja nggak tahu. Enggak tahu. Astagfirullahaladzim. Ah, itu mahasiswa mana? Nggak pernah baca gitu ya? Apaan? Kan tadinya itu madingnya ada kacanya ya. Madingnya di mana? Iya kan? Ada, emang ada, Pecah ya. masih ada kok. Emang yang di depan rumah dosen, depan rumah dosen, di depan ruangan Masa, dosen itu, Waktu saya semester 1 masih kaca. di depan ruangan dosen itu bukan Sekarang udah bukan kaca itu. Sekarang apa? Kayak plastik tapi rada tebel. Tapi itu Styrofoam. kaca aja. Oh, Ya iya, iya, cuma plastik. bahannya lebih tebel. Tapi itu masanya di pojok, nggak pernah ada yang lewat. Ya siapa yang baca? Kan saya juga nggak tahu. Pindahin itu berarti ada di di mana. Tulisannya ada. Nggak ada tulisannya juga, nggak ada isi. Ya apa emang Oh, jelas? apa yang dibaca? Berarti tugasnya ini kan bidang minat dan bakat ini buat Iya, sama ini lagi, beriring ulang sama lagi Kominfo. madingnya. Kerja sama. Iya. Heru tuh biasa nulis ya, Re, ya? Nama Heru Lope dia mah. Bikin lomba gitu, bikin lomba tulisan-tulisan atau misalkan ya terserah sih. Kalau misalkan kalian punya blog atau website HMJ, kalau angkatan aku kan belum ada, makanya cuma ditaruh di mading. Kalau kalian mau bikin website berarti itu buat diisi gitu tuh. Isinya ya itu aja. Ngerti website FKMTHI kan? Bikin aja, tapi kalau itu mah langganan sih FKMTHI mah. Emang ada ya? Ada. Belum. Astagfirullah. Sekarang Gak ada apa? FKMTI. FKMTI Jakarta Banten. Enggak, FKMTHI nasional. Oh, nasional. Iya. Iya. Iya, itu langganan masalahnya, bayar. Iya. Nah, kalau kalian mau ya gak apa-apa, duitnya buat langganan itu tapi diisi. Bagian PP ada. Ada. Kamu apa rencananya? Masak dia udah. Mengembangkan kualitas. Sama teteh. Ay, nanya lagi. Ai, Mau nanya sih. ai, ai, Ayo kita masuk-masuk aja yuk. Ay, Iba, nangis Iba. Kalau mau masak-masak suruh cowok yang masak. Konak itu. Enggak teh, jadi gimana ya caranya biar suatu bidang tuh nggak terlihat kayak suntuk gitu tuh, kayak terpojokan gitu. Orang ketuanya aja kayak gini. Oh iya, PP-nya dimasukin laki-laki. Gitu, gimana gitu biar ada gerakan lah gitu tuh. patah. PP-nya emang gerakan gimana? Senam-senam. Enak aja. Jualan aja, Bah, bener. Oh, jual. Cireng. Ibu aja nggak tadi. Fashion show buat apa? Itu aja belajar jadi MUI. Kalau PP, aku mah bingungnya kalau misalkan di HMJ ini, kalau buat khusus PP ya, kalau kamu mau berani bikin ngebahas kajian isu-isu terkini, kamu dan HMJ bisa naik. Maksudnya, wih HMJ itu kok ngebahasnya ini nih, gitu loh. Kan orang pasti ngeliat kayak gitu. Entah misalnya kayak udah pernah ngebahas belum kekerasan seksual di kampus, kamu naikin, maksudnya tentang kekerasan seksual di kampusnya itu ya di kampus UIN kita sendiri gitu, pernah ada kasus terus kalian bahas nyampe ke LBH kampus belum? Kalau kamu HMJ ya teh bisa ngebahas ini, saya cukup Nangis Iba nantinya. dulu. Kayaknya udah deh dia teater materinya. Iya, cuman itu kan secara bukan apa ya, Bidang PP. kita cuma Cuman kajian. ngebahas mengetahuinya aja gitu tuh. Seksual. Kayak gitu. Nah, kalau kan ada kekerasan seksual ya, ada kelembutan seksual nggak? Anjir. Ngacak nantinya teh, ngacak. Gimana, Yan? Teh, Itu gimana? seksual, ngacak. Iya. Orangnya. Ngomongin kayak gini kalau kata banget. Ya salah. Ya salah. Pas udah nikah baru. Maksudnya biar nggak tegang. Tegang. Justru kalian ini lagi pada tegang sekarang, kan baru bangun kan? Ya. Ayo, teh.
belajar. Rusak angkasa. Lanjut. Angkasa rusak. Angkasa. Kemarin waktu pas awe gua ngasih surat ini kan aku lagi ketemu sama orang posisinya. Macam mana? Nah itu dia kan bukan bisa sih paham tentang psikologi. Coba kalau misalnya tafsir dicampur sama psikologi pernah nggak? Kan waktu itu kalau angkatan Hilmi tafsir dan sains. Nah kalian terusin aja ngebahasnya secara intensifnya lagi, sainsnya tentang apa. Nah itu pembentukan perempuan dan laki-laki, atau misalkan kalian ngebahas Adam dan Hawa dulunya kayak gimana. Terus atau kalau misalkan tafsir dan psikologi berarti ya apa aja sih, terserah segimana kalian gitu. Apa lagi ya? Dra nanya, Dra. Eksternal. Bapak nikah gitu. Mau nanya apa lagi? Kominfo belum ya? Belum nasi. Kominfo. Udah makan nasi padang. Enggak, gua nggak jadi makan itu. Kominfo teh satu lagi tuh. Kominfo itu kan kalian udah punya medianya ya. Aku ngeliat dari mulai zamannya Hilmi sih, udah bagus medianya. Cuman YouTube-nya malah jadi nggak Iya. IG-nya. IG doang. Difokusin. Facebook juga udah nggak ada. Udah nggak ada suaranya. Ya kalau misalnya mau dibalikin itu masih sama kok. Di LPG aku itu ada apa sih namanya? Yang bagian Kominfo itu ada kan kata sandi dan sebagainya macamnya itu. Kalau nggak salah nanti dibukain aja gitu. Facebooknya juga harus ada. Maksudnya kan nggak semuanya buka IG juga gitu. Apalagi anak baru juga yang ya emang ada sih pada punya IG semua. Cuman kan kadang kalau misalnya lagi nggak punya kuota kan cuman ngandelinnya Facebook kan. Nah makanya Facebooknya juga harus jalan kayak gitu. Dari angkatan Hafid juga udah nggak jalan sih itu Facebook kalau nggak salah. Kenapa tuh Facebook ini? Emang gak di ini. Harusnya kalau lagi apa-apa tuh foto kayak gini nih bisa bikin status. Betul dia punya Facebook. Saya juga nggak tahu kan, makanya itu kan dari angkatannya Mas Afid kan, dia aktifin juga. Berarti yang Kominfo dibagi-bagi sekarang. Yang megang IG siapa, megang Facebook siapa, megang YouTube siapa. Apalagi kalau misalkan mau bikin website ya, nah itu beda lagi orangnya nanti gitu. Jadi biar satu-satu aja. Tapi kalau pas lagi acara ya udah kerja bareng. Tapi pas nguploadnya dia sendiri-sendiri karena udah kebagian gitu seharusnya. Iya, Facebook tuh bener-bener gak jalan banget ya. Nah, makanya itu Harusnya kayak gini kan di foto nih biar nanti di Facebooknya tuh kan banyak fotonya tuh ya. Kita lagi kayak gini aja, misalnya lagi upgrading misalnya angkatan Mas. Di Facebook bagikan. Iya, di Facebook bagikan Kenangan Anda tahun lalu. Iya benar. Padahal mah setiap acara ngadain acara apapun itu foto kan paling penting ya. Di upgrade. Rob mau nanya apa Rob? Itu kan IG sama Facebook tuh bisa bareng kan gitu. Bisa. Itunya, postnya. Jadi bentuknya langsung. Ya terus kenapa Facebooknya nggak ada? Ada loh. Ada. Iya, tapi Yang enggak megangnya ini itu loh. gitu. Ini apa ya? Sosmed time-nya itu yang bikin aku semuanya. Cuman baru habis itu aku serahin ke Kominfo waktu itu. Karena emang kalau nggak salah awalnya juga aku yang buat dari zamannya Lekman kalau IG tapi ya. Kan waktu itu ada bagian yang Dede Lekman kalau yang paling bawah itu masih aku yang ngatur. Padahal aku waktu itu pas angkatan Dede Lekman itu aku satu ngegantiin Sekum, yang kedua PP, megang PP juga, yang ketiga megang Kominfo juga. Banyak amat. Iya. Mantap. Luar biasa. Soalnya waktu pas berarti aku kalau nggak salah Pagi rawat. Dede Lekman itu berarti tahun 2000
Iya, 17-nya tahun aku maksudnya. Itu sekumnya itu nggak bisa dihubungin, nggak bisa bikin surat pula. Benar-benar itu. Jadi pas tengah periode Dede Lekman sama, kan namanya Teh Gina ya. Teh Gina itu kan nggak bisa bikin surat. Nah itu pasti kalau bikin surat itu Dede Lekman itu minta ke HMJ yang lain dan dibuat sendiri sama Dede Lekman ya. Nah pas aku masuk, nah itu baru dari situ aku mulu yang disuruhnya. Nyampe pas malam-malam lagi butuh surat itu Dede Lekman ke kosanku cuma bilang, "Tin, bantuin saya dong bikin surat." Udah, waktu itu pas ada acara apa ya, FKMDHI mau pergi perwakilan kalau nggak salah. Nah dia mau pergi tapi dia butuh kayak surat dispensasi kan buat ke ininya. Ya udah jadinya saya ituin. Makanya pas ngelihat akun sosmed HMJ nggak jalan itu kayak aing gitu. Iya kesel kan gitu ya. Kalau enggak gua nonaktifin semuanya nih. Kayak gitu paling udah sih. Apalagi? Mati. Casannya enggak ada. Untuk Akang Eta semuanya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau kita cukupkan karena berhubung udah asyar juga? Ashar, Gashin, Gaswai, Ashar. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Sekiranya tidak ada, Kayak kata gue tadi. kita lanjut. Nanti gue kirim ke Kakak. Udah gue revisi. Baik, revisi semboyan aja. Sekali lagi saya bertanya kepada semuanya, Kang Eta yang saya hormati, yang saya cintai, apakah sudah cukup? Apakah ada yang mau bertanya? Alhamdulillah cukup. Dapat banyak. Mungkin saya mewakili dari pemateri, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah. Kalau ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah. Kalau ada kata yang salah itu dari saya pribadi dan dari pemateri juga. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenapa di depan? Di mana dia? Iya, situ aja, kelihatan di video. Masa irasi itu kan ya? Balik. Kalau jadi mana? Satu, dua, tiga, cerot. Cincinnya kasih lihat. Baik, kayak gitu ya. Ya, Pemasangan cincin. 1, 2, 3. Lagi teh. Astagfirullah banyak banget. Oke teh, udah. Udah lah. Udah ya Teh. Makasih ya Teh. Jangan kapok-kapok ya, dikapokin. Robek jangan Pi. Ntar aja. Tadi ini aja pengen aku robek di sini di depan. Robek ya. Biar apa Teh? Biar tahu nggak sih ya, sekretaris itu paling sakit hati kalau suratnya dirobek. Iya kan yang bikin. Iya Ada bikinnya benar-benar susah banget. Iya kan. Nggak ada. Tapi kalau revisi Nanti aja. Sukanya sih emang. Orang kita kalau bikin proposal nggak diterima juga udah sakit. Oh ya sampai ditabun. Dede. Mau dibawa kuenya Teh? Iya bawain ya. Gue belum makan soalnya. Guys, bawain ya Teh. Kasih Teh. Hati-hati. Bawain udah. Apaan? Di sini. Iya nanti ya itu bagian konsumsi bawain.
Nih, ini punya Teh Pipit nih. Ini tadi kunci siapa sih? Kasih. Kan pakai gua. Ayo ada aneh sama sih. Nanti ada air tuh kan. Ngopong kayak